dan tema kami adalah etika pada umumnya, fungsi etika pada umum, dan agama. Yang akan kami dari kelompok 3 dalam anggota kami adalah Alan, Brigida Emilia G, Eviliano Yaeo, Frans Setiadi, Fitania Sansan, yaitu pengertian tentang etika secara umum. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti. Itu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap, dan cara berpikir. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1998 mengartikan etika sebagai berikut. A. Nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam tingkah lakunya. B. Kumpulan asas atau nilai moral. C. Ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Secara etimologi, kata etika sama dengan kata moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasanya yang berbeda, namun bila dipahami dalam kamus keduanya terdapat perbedaan. Karena etika lebih bersifat ilmu atau filsafat moral. D. Perbedaan antara etika dan ajaran moral agama ialah bahwa etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada wahyunya sendiri, mengingat setiap agama mempunyai wahyunya sendiri, ajaran moral agama tidak memungkinkan sebuah dialog moral antar agama. Jadi, etika menjadi landasan dialog antar agama. Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Berikut ini ada 3 fungsi utama dari etika, sebagai berikut. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional serta sangat kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis, ini diperlukan di dalam mengambil suatu sikap yang wajar di dalam suasana pluralisme. Etika dalam agama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika dan agama adalah 2 hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah 2 hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional, sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Etika menjadi berbahaya ketika memutlakkan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihatnya, termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu. Etika dan agama. Etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi lain pihak, etika juga tidak bertentangan dengan agama. Bahkan diperlukan oleh agama. Ada 4 alasan agama memerlukan etika, yaitu yang pertama, orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu. Ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moralitas agama. Yang kedua, seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi-interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah-masalah moral yang secara langsung sama sekali tidak disinggung dalam wahyu mereka, seperti bayi tabung dan sebagai berikut. Etika dapat membantu untuk menerapkan ajaran moral agama itu pada masalah moral baru tersebut. Fungsi etika dalam agama. Fungsi etika dalam agama itu sangat diperlukan, apalagi dalam lingkungan kita di Indonesia. Salah satunya adalah saling menghargai antar umat beragama. Contohnya, yang pertama, menunjukkan sikap hormat terhadap sesama antar umat beragama. Yang kedua, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Yang ketiga, tidak meremehkan dan menghina antar umat beragama. Yang keempat, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang kelima, saling menyapa satu sama lain.